kali kejadian. Waktu itu kan banyak bom, umat tamu dari Bogor itu membawa tas ransel masuk, lolos dari pengecekan awal. Tapi kabelnya kelihatan banyak. Everything you do. Lihat dulu. Kapal. Yellow, yellow. Kapan? Gitu aja ya? Rusuh. Tapi Orang nyanyi gak tau apa. iya, tapi lu nonton di berita nggak sih kemarin rame banget yang nonton Coldplay? Iya tuh. Iya. Tapi rusuh banget cuy. Banyak yang ini kan, apa masuk maksa. Iya. Banyak penipuan juga. Banyak penipuan. Sekitar 4.000 tiket kalau nggak salah. 4.000. Tapi kebayang nggak sih maksudnya rusuh yang nggak bayar sampai masuk jebol gitu? Oh itu ada juga tuh. Iya, gue pikir ada keamanannya nggak sih kayak gitu? Harusnya sih ada, bener. Ada. Bisa jebol kayak gitu kan, ngeri banget. Ya. Ya, tapi ya kalau gue sih, kalau ada kesempatan sih gue ambil juga. Iya. Nonton gratis. Gratis. Coldplay Orang kapan lagi? paling murah 4 juta ya? Iya, 4 juta mana? 5 juta? 5 juta. Lah temen gue jual tiketnya aja 6 juta. Ya, gua mah gimana? Motor masih parkir di ruang tamu. Rumah juga masih ada tulisan jual es batu kan lu. Motor gua masih parkir di ruang tamu. Aduh, bisa. Ngapain rame-rame? Malam. Pak, pasti ada Pak. Sorry Pak, lagi biasa anak muda nongkrong Pak. Jam berapa? Udah malam ganggu lah. Baru jam berapa ini Pak? Namanya anak muda Pak, baru pulang kerja ya malam nongkrong. Ngopi. Kopi Pak. Biar nyantai. Kasih semuanya. Ini orang sogoan ini ya. Enggak nyogok ya. Orang penting nih. Jangan-jangan ini kan Yang ngurusin keamanan kemarin. Iya, pasti Coldplay. Bapak nonton yang Coldplay keamanan ya, Pak? Enggak pernah nonton kayak gitu. Mending di rumah. Berarti bukan. Berarti kalau gini berarti habis ngamanin gereja. Iya, benar. Iya, Pak? Ya bener lah itu. Oh iya. Pak Dwi. Jadi Pak di mana kan kalau tadi kita bahas Coldplay kan kayaknya banyak kerusuhan gitu ya Pak, lagi nonton dan segala macem. Nah kalau Pak Dwi sendiri kan kalau kita tahunya kan yang biasa di gereja ya Pak, Iya. yang ngurusin keamanan. Kalau apalagi pas Natal, Paskah itu kalau ada polisi pasti Pak Dwi nemenin. Nah apa namanya, Pak Dwi sendiri pernah ngalamin momen gitu nggak sih kalau di gereja sendiri? Ya sering lah. Nerobos gitu umat, udah ditutup jam 9 nggak bisa masuk, nerobos gitu. Kalau aku belum pernah melakukan hal itu. Oh gitu. Karena aku ya tertib lah. Nggak pernah. Cuma kalau umat waktu pandemi udah ditutup, maksa untuk masuk ada pernah itu. Oh ada. yang dulu pas pandemi itu ya Pak? Oh dulu pas Iya. pandemi itu kan jam 9 kurang berapa ditutup ya Pak ya? 9 kurang 15. Bener. Nah, tapi Pak, dari keamanan tuh orangnya ada berapa sih Pak? Sebenarnya gereja itu? Ya, berapa? Nggak banyak sih, cuma yang aktif ya sekitar 6-7 orang kan. 6 orang Pak. 6-7 orang. Itu di luar security? Di luar security. Jadi kalau seksi keamanan itu ada yang dari umat, ada yang dari security. Yang 6 orang tadi emang dari umat, sukarelawan lah. Yang masuk tim keamanan paroki. 6 itu termasuk Bapak? Enggak. Oh, berarti 7. 7 lah. Tapi untuk ukuran gereja sebesar ini 6 orang itu Kecil ya? hitungannya sedikit ya Pak ya berarti Pak kalau gitu. Itu malah setitik nila lah. Sejuta nila kayak gimana nggak tahu sih. Kecil banget ya, jumlahnya umat kita aja ribuan kok. Gitu kan. Banding 1000. Iya, tapi itu tugas apa namanya kan ada juga satpam dong pasti kan Pak. Iya. Satpam itu ada berapa Pak berarti? 5, ada 5. Ada 5, berarti kurang lebih 11. 12. Iya, 12. Berarti itu yang ngatur selama kalau harian berarti misalkan ada 4 tuh Pak. Berarti ngatur tuh bagi-bagi tuh Pak. Kalau security kan setiap misa full mereka masuk terus. Kalau kita kan pelayanan kan ya tidak bisa dipaksa ya. Iya. Bisa datang bisa enggak. Kadang-kadang di
grup, oh nanti bisa hadir, ternyata tidak bisa kan, juga nggak bisa dipaksa. Nah, karena kan pelayanan. Kita kan pelayan. Iya. Jadi nggak ada ikatan gitu. Iya. Nah, ini Dia juga kembali panggilan lah ya. udah cuma 6 Nggak Katanya datang pelayanan, lagi. nggak datang. Nggak datang lagi. datang nanti UUD ujung-ujungnya Dwi. Iya, abisnya Bener. tiap misal. Nah, kalau Sabtu Minggu apa pasti ketemunya Pak Dwi mulu di depan. Bener. Tapi kalau misalkan kayak Pak Dwi gitu, keamanan tuh maksudnya kalau di gereja apa sih Pak yang perlu diamanin gitu? Maksudnya konteks keamanan, kenapa harus ada keamanan di gereja? Yang perlu dijaga tuh apa aja, Pak? Ini yang kadang-kadang kita tidak, kalau umum tidak bisa bedakan antara keamanan dengan seksi keamanan dengan security. Oh ya. Kalau security karyawan, jadi dia jobnya jelas mengamankan, kalau istilahnya audit kita lah ya, Ya. termasuk pasturnya, terus umat yang ada di dalam area gereja. Tapi kalau seksi keamanan itu harus sampai keluar. Jadi kalau security area dalam. Oh, security itu security dalam gereja. Area dalam. Sebenarnya kalau di keamanan yang security Iya. Tapi kalau seksi keamanan itu meliputi pas keadaan misa di dalam, ya kan. Terus waktu keluar, lalu lintas flow kendaraan umat keluar masuk itu juga harus ikut memantau. Terus kemudian hubungan dengan warga sekitar itu keamanan juga harus aktif di situ. Kalau di Helena ada uniknya, ada gate-nya, ya kan. Oh iya, Ya. benar-benar. Kan Yang viral ya, Pak. Ya, sempat macet sampai ke Siloam. gitu. Karena itu peranan keamanan ada di situ, mengarahkan umat untuk melewati 1C. Itu kemudian ada hubungan dengan TMD selaku pengelola kawasan, pengurus RT RW, eksternal di sini ada TNI, Polri, kecamatan, kelurahan. Itu nanti dengan HAK juga ada seksi kan HAK. Ya. Oh ya. Banyak juga. Hanya Kirain cuman maksudnya kita Jaga, katanya udah kelar, iya. jaga tuh cuman apa? Yo lalu lintas aman. Keluar Bisa kelar. kiri sini penuh, ke sini kiri. Ternyata sampai ke warga sekitar juga ya, Pak ya. Iya, itu harusnya keamanan seksi paroki harus terlibat. Karena kan security tidak mungkin bisa mengamankan area luas seperti ini sendirian. Nah, makanya ada hubungan dengan masyarakat sekitar. Nah, seksi keamanan dan HK di situ harus tampil. Benar-benar. Wih, kebayang kalau cuma berenam ya, bertujuh ngerjain tadi satu orang ngasih satu aja juga tipes itu. Iya kan, hari biasa aja udah rame. Iya. Gimana kalau pas Hari raya, hari pas. raya? Wah, kalau hari raya sih pasti teman-teman di sini kita pernah bantu ya dulu ya waktu Iya, itu. iya. Wah, itu sih kalah kabutnya luar biasa. Belum nanti kalau ada siapa eksternal yang datang toh, Pak. Iya. Wah, itu pasti kan Tamu VIP. iya, wah ingat banget dulu waktu itu yang ada Kapolres ya waktu itu datangnya tuh penjagaannya juga luar biasa kan, Pak. Iya. Itu Pak Dwi juga turun gitu. Harus. Saya izin pun ditelepon sama Kapolres bantu. Berarti A1 nih. Oh iya. Ring dalam, ring satu nih. Tapi kalau Pak, di seksi keamanan itu ada cerita-cerita menarik nggak nih dari Pak Dwi ini? Kan pasti kan banyak nih. Suka dukanya lah ya. Suka dukanya kan Iya. hampir bukan hampir tiap minggu, setiap minggu malah kita ngeliat Pak Dwi kan. Iya. Ya kalau cerita lucu dulu ya nih ya. Ya, boleh. boleh. Nah, Lucu itu udah beberapa kali kejadian. Waktu itu kan baru masih siaga ya karena banyak bom. enggak, Pak. Bom apa lucunya? Bom jadi lucu. Kita serem. Orang juga ada bom malah mendekati loh, ya kan. Jadi ketawain ada Bu. Ceritanya itu kan kalau hari raya tidak boleh membawa tas ransel. Iya. Oh ya, tas gede. Ya. Itu pernah ada satu momen yang umat tamu dari Bogor itu membawa tas ransel masuk, lolos dari pengecekan awal. Nah, sampai di atas ya di GKP itu kapel ada resah kok ada yang bawa tas ransel gitu kan. Nah,
Dicek lah sama teman-teman. Akhirnya saya turun juga cek tasnya, mohon izin kita buka, isinya tuh terasi sama ikan asin. Oleh-oleh kan. Iya, jadi dia dari Bogor mau ketemu pamannya, pamannya sudah ikut misa, langsung dibawa. Kamu udah resah. Ya antara mau tawar itu gas, ya mau tertawa juga nggak enak itu kan ya. Takutnya menghina ya Pak ya. Akhirnya cek identitas, KTP-nya Katolik, kasih pengarahan itu. Yang kedua itu pernah ke lantai 3 bawa tasnya kecil tapi kabelnya kelihatan banyak. Waduh, Itu kayaknya powerbanknya HP-nya 10 Pak kayaknya. Panitia nyariin saya, Pak Dwi ada ini nih, ya, ada yang bawa, kok tasnya pakai kabel lah. Ya karena waktu itu banyak bom kan pikirannya udah Iya. Mana ya? Overthinking lah ya. kan. Aku cari itu sampai lantai 3. Ini nggak taunya orangnya ketemu duduk di belakang baru ngecas HP. Kabelnya banyak. Nah, itu yang hal kayak gitu kan bikin kita cemas, tapi begitu ketemu ya ngekek. Tapi satu sisi lega juga. Iya. Iya kan? Gitu. Nah itu kejadian-kejadian kayak gitu kadang-kadang lucunya di situ. Tapi kalau sedihnya ketika terjadi kemacetan, umat harusnya sesuai aturan atau arahan petugas ngeyel, harusnya ke kiri, mintanya tetap ke kanan. Akhirnya bikin macet. Nah kita kan teman-teman keamanan itu kan bisa melihat potensi kalau misalkan itu ke sana nanti macet, warga protes. Nah tapi kalau umat kita diarahkan susah, akhirnya ya komplainnya ke pastor lewat email. Dan itu resmi berarti banyak yang komplain gitu ya Pak ya? Banyak. Waduh, yang waktu Mas Santa Helena ya. Jangan ngeyel. Jangan ngeyel ya. Enggak, Mama saya pernah tuh. Aku dulu juga ini kan bantu keamanan waktu kita panitia Natal OMK. Aku tuh jaga di lupa tuh yang sebelah sana kantong, iya kantong parkir sebelah sana. Pokoknya ingatnya adalah kalau jadi keamanan itu harus 4S. Senyum, sapa, sabar, sikut. Kalau bisa dibilangin sikut udah. Pintunya kan, pintu mobil yang disikung, biar bapak di dalam aja. Terus ini biar jalan. Itu suka apa duka? Itu lucu. Itu lucu. Kalau gua pernah waktu itu bantu juga, dapat 25.000. Timnya 20. Bukan satu mobil ya, bukan 5 mobil gitu, satu mobil dikasih 25.000 waktu itu. Enggak, lu serem sih Nat. Ya mungkin, cuma kan nggak kayak gitu ya. Dia nggak salah kan, dulu gua kalau naik angkot sama lu yang suruh gua suruh lu bayar. Kan dia, aku juga pernah dapet kok. Berapa? Nah, di 1C kasih 50.000. Minta kembalian nggak Pak? Akhirnya tak kasih ke temen TMD yang jaga di belakang tadi, Mas, jatahmu. Tapi sebenarnya kayak gitu boleh atau enggak sih, Pak? Ya kalau selama orangnya sukarela ya nggak masalah kan. Selama orangnya sukarela. Kan kita nggak minta juga. Iya, kita kan nggak minta kan. Kalau suka doang nggak boleh. Iya, harus rela. Harus rela. Itu rela. Tapi jangan selalu kalau tugas itu berharap untuk dapat. Oh iya. Karena kan pelayanan. Kita pelayanan. Iya, tapi kalau dapat ya udah. Bisa mau jaga parkir, siapa tahu dapat gopay. Jangan, itu udah beda. Itu namanya kejar restoran. Target. Pantas Senin sampai Sabtu di rumah ya. Minggu gajian. Tapi kalau teman-teman keamanan, sesi keamanan saya rasa enggak, karena mereka tulus bisa membantu, meluangkan waktu, tidak ikut misa sama keluarga. Wah itu sih apa namanya kayaknya luar biasa sih, karena kan harus ngamanin terus ya Pak. Dikomplain nggak sih Pak sama anak atau sama istri gitu? Kalau saya, Iya. kalau saya istri saya berpikir mendingan aku ikut jaga gereja daripada melakukan hal yang nggak benar. Oh iya sih. Nah, iya kan? Di sini. Bener. Sama Pak. Kita lebih baik nongkrong di sini daripada di luar nongkrongnya nggak bener. Tapi jangan sampai malam-malam gitar-gitar malam kan nggak enak sama lingkungan. Oh iya. Jadi Dikecilin, Joy. soalnya dikecilin. Nggak suka kali. Tapi Pak Dwi kalau kan kayak seru banget ngaman. Tapi kalau Pak Dwi sendiri emang udah berapa lama sih? Aku dari 2014. 11 tahun. 9 sampai sekarang.
9 tahun. Ada yang bener nebak. Pas itu doang. Nggak pesen apa Pak? Pertanyaannya emang ini pertanyaan kita Pak. Pertama, apa emang Pak Dwi sungguh-sungguh luar biasa pelayanannya sehingga mau 9 tahun melayani, atau emang passion atau emang nggak ada lagi yang mau Pak, karena tugasnya banyak banget soalnya. Kalau aku sih emang satu ya, mungkin karena kebiasaan dari masih muda sih ya, sekarang udah tua kan. Saya emang itu sering bantu keamanan di beberapa tempat. Yang kedua ini kan rumah kita, Ya. itu kan kita harus jaga, ya kan. Yang ketiga, nyari orang untuk bantu keamanan itu susah. Iya. Nah itu. Kalau saya dari 2014 ikut misa bareng keluarga itu cuma sekali. Waduh. Natal Pasca aja udah nggak ya Pak? Enggak. Wah, terpaksa sih udah nggak mungkin kayaknya. Banyak kan mati tidur sini. Nggak di rumah. Tapi aku punya cerita menarik waktu itu, waktu kita tugas. Kayaknya yang Natal Pak juga, itu kan 2017 ya. Pak Dwi keluarganya pulang kampung, pulang pergi, bayangin. Oh Iya. Sakit nih Pak Dwi. Malamnya pulangin ke Jawa, terus pagi langsung balik lagi ke sini buat tugas jaga. doang. Ini luar biasa nih fisiknya. Ya ampun Pak Dwi, ini kalau kita aja yang muda nggak kuat gitu. Literally naik mobil pulangin ke Jawa terus ke sini lagi buat tugas. Natalnya luar biasa. Tapi itu kayak karena berapa gelas ya? kagak tipes gitu. Kagak tembus kalau sama dia. Tapi pernah bolong nggak Pak? Artinya pada saat itu karena kondisi sesuatu hal yang Bapak nggak bisa dapetin banget. Artinya itu pernah kan? Belum pernah sama sekali. Belum pernah Pak. Even sakit pun tetap standby. Luar biasa. Karena itu pelayanannya tulus. Nah, saya bahkan pernah sebulan 4 kali saya PP karena nggak pulang nganter istri, ditelepon sama kepolisian untuk rapat, saya balik pulang lagi ke kampung, rapat lagi bahas ini sampai 4 kali. Saya fisik sih ya oke lah ya, nggak bensinnya. Sama tol. Bingung juga ya. Tapi kalau semua karena demi pelayanan ya mau apa Bukan lagi ya jalan, Pak? diberikan jalan pasti ada jalan. Pasti ini apa namanya? Tapi Pak, kalau bicara keamanan itu kan tadi ada bicara eksternal, bicara segala macam. Nah, kalau Pak Dwi sendiri sebenarnya ada yang mau mewakili mungkin tim keamanan, ada yang mau disampaikan nggak sih ke umat santai? Tadi kan ada yang bandel ya kan dengerin, tapi ada juga yang nurut gitu. Tapi Yang baik. ya biar membantu kita biar mumpung pada dengar nih umat santai Lena. Nah, biar tertib lah, biar tertib. Iya, lancar, pesan-pesan gitu. dari karena orangnya cuma 6, Bapak Ibu 7 ya kan, kasihan. Mini 12 soccer sama juga. Mini soccer juga kurang. Bener sih. Badminton juga capek doang 2 jam. Ya kalau himbauannya sih ya yang kecil ya, paling kecil itu ketika masuk gereja kaca jendela mobil itu tolong dibuka. Oh. Itu juga ada fungsinya. Oh betul Pak. Ya satu, security menyapa mereka. Ya kan, apakah yang kedua, apakah benar nih mau ke gereja apa enggak. Gitu kan. Jadi kan teman-teman security itu mesti hafal. Oh ini umat Helena, ini tamu itu kebanyakan hafal. Mereka udah screening lah ya Pak ya. Nah, itu kan memang syaratnya kalau kita masuk ke komplek atau area yang ada posnya, itu harusnya kaca jendela dibuka, dalam di lantainya buka. Oke. Itu ya, itu yang simpel itu aja, kadang-kadang susah. Sampai teriak, Pak, Bu, tolong jendela buka. Hanya mencet aja susah. Ya kan? Terus yang kedua, kalau parkir harus sesuai arahan. Maksudnya kan biar tidak menghambat, tidak mengurangi kapasitas tempat parkir. Nah, belum lama ada kejadian ini yang harus membutuhkan kejujuran umat. Pak. Ada mobil yang keluar, nyenggol mobil sebelahnya. Waduh. Tidak menyampaikan Minta maaf. apa itu ditinggalkan, kasihan yang punya mobil. Puji Tuhan yang punya mobil juga mengikhlaskan gitu kan. Ya mungkin yang punya mobil juga ya pelayanan. Yang punya mobil pada waktu itu sedang tugas tata laksana. Waduh. Tuh pulang-pulang mobilnya belaret itu kan. Nah, itu ya harusnya Saling jaga lah ya Pak. iya saling jaga dan lebih baik ngomong gitu kan. Karena kalau hal semacam itu seksi keamanan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau mencari juga susah kan karena ratusan mobil. Bener. Benar. Kayak pasca kemarin yang ramai itu 800 unit kendaraan yang parkir
di area kita. Di dalam gereja itu 800 ya Pak kapasitas? Sama yang Atisa, sama itu kan total. 800. Itu kan kita harus berpikir, nah ini susahnya di keamanan seperti itu juga. Oh iya, kantong parkir itu terbatas ya Pak ya? Ya. Umat bawa satu orang, satu mobil. Jadi kalau misalkan tidak sudah arahan petugas, harusnya bisa diisi 2 mobil, cuma diisi 1 mobil, itu kan mengurangi kapasitas. Pokoknya sesuai arahan petugas, itu lebih enak. Gitu kan, apalagi kita kan di komplek, gereja kan di komplek. Ya betul. Waktu mau keluar terlalu kenceng, wah Hilena, umat Hilena. Main klakson, wah umat Hilena, ya kan? Kita harus ngalah dengan warga sekitar juga. Kalau mereka pas mau masuk, kita berhenti dulu. Nah, itu saling menjaga. Karena kita juga hidupnya berdampingan juga sama umat, maksudnya sama warga sini gitu. Yang belum tentu semuanya warga Katolik juga kan. Iya. Pasti mereka juga Di komplain juga kadang-kadang malah umat kita, warga sini dan umat kita ya. Oh gitu. Karena emang haknya mereka kan Ya. untuk menyampaikan, wah ini kok nggak benar. Bukan Katoliknya, tapi haknya sebagai mungkin ya terganggu. penduduk. Itu bisa juga kan. Seperti pertama tadi buka Kaca. Kalau pakai motor buka helm. Terus kedua dengerin percaya pokoknya Pak ya. Oh mana Pak? Terus mengajak umat untuk sama saling menjaga, gabung ke keamanan yuk. Tapi katanya sekarang ada ini ya Pak, yang program dari lingkungan itu harus join 2 personil ya Pak? Jadi dari kami tim keamanan itu minta per lingkungan mengirim 2 personil untuk dimasukkan dalam tim keamanan paroki. Fungsinya nanti untuk menjaga baik misa mingguan atau hari raya atau ada event tertentu yang membutuhkan penambahan pengamanan. Jadi nanti Kaling sama Korwil juga nggak bingung untuk mencari lagi, tapi sudah terdaftar orang-orang ini yang membantu keamanan. Jadi biar nggak 6 orang itu aja ya Pak, makin banyak anggotanya. Iya, jadi kan bisa mini soccer Pak. Nggak bisa soccer. Bisa main bola. Nggak bisa bikin jadwalnya enak gitu ya Pak ya. jadwalnya enak. Nggak tiap minggu kita ngeliatin Pak Dwi mulu, Iya. Pak Dwi mulu. Enggak, biar tim keamanan tuh bisa juga gitu. Iya, biar Pak Dwi tuh bisa di rumah ngobrol kan sama istrinya sama anaknya gitu loh. Iya benar. Ya kalau istri saya bilang pulang ya syukur, nggak pulang ya biasa. Kayak gitu tuh. Nah ini saya salutnya bukan sama Pak Dwi, sama istrinya. Mungkin next kita undang istrinya Pak Dwi. Ternyata jawabannya berbeda gitu. Jawabannya. Tapi Pak kalau misalkan aku nih nggak ikutan di lingkungan, tapi ada ketertarikan kayaknya aku mau bantu nih kalau pas lagi di saya itu boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Kan aku bilang tadi, ini rumah kita, yuk kita sama-sama jaga. Tidak harus aku masuk tim keamanan dulu baru bisa jaga. Enggak, kalau emang ada sukarelawan, Pak saya kok pengen ikut, ya udah ayo nggak apa-apa. Cuma kan ada prosedur yang biasanya kita tahu seperti ini. Kalau ada yang tahu ikut, nggak tahu prosedur ya ikutin. Ya, at least minimal official Kota Padu biar dikasih arahan, dan tiba-tiba turun. Nah yang karena ternyata salah, makin kacau. Nah itu kadang-kadang gitu. Rasa paling ini toh inisiatifnya bagus tapi tidak sesuai. Apa lagi Pak? Ya Buat umat-umat kita nih. iya, kalau buat rumah kita ya intinya ini rumah kita, ayo kita jaga bersama. Tidak harus menunjukkan bahwa keamanan yang harus menjaga, enggak, ini sama-sama kan. Nah itu cuma kalau ada kejadian apa-apa ya memberitahu ke keamanan juga gitu kan. Seperti tadi mobil nyenggol itu ya biar antar umat juga lebih enak gitu kan, saling percaya. Nanti keamanan bantu nengahin juga. Ya. Ya nggak bisa ganti sih gitu ya. Iya. Tapi minimal mengakomodir. Apalagi sekarang ada kit 1A, 1B, 1C itu kan. Nah, itu kan bener-bener butuh ketertiban kita. Umat sudah diminta untuk lewat 1C. 1C itu istilahnya gerbang ke Helena. Khusus ya Pak? Kit Helena itu kan khusus gitu kan.
Ya. Kita manfaatkan lah itu maksimal mungkin. Jadi kalau emang bisa lewat 1C ya harus lewat 1C. Kalau tadinya mau berangkat, wah tetap maksa lewat 1A, bubar misa berjamnya bareng ke 1A semua, akan terjadi antrian. Nah makanya tetap maksimalkan untuk masuk dan keluar lewat 1C. Itu sudah difasilitasi untuk lebih lancar waktu keluar dari kawasan. Jadi 1C itu dibuka memang khusus jadwal misa ya Pak. Jadi umat yang nggak punya kartu akses pun bisa lewat situ ya Pak ya. Emang 1C itu dibuka tidak harus punya akses. Khusus untuk umat yang ke Helena ya. Lewat 1C tanpa punya kartu akses pun bisa. Betul. Nah keluarnya lewat situ lagi. Tapi ada acuannya nggak Pak? Misalkan harus berstiker Helena atau apa gitu yang lewat 1C? Harusnya itu stiker itu difungsikan karena apa? Kita untuk monitoring, kita untuk melihat mau masuk kawasan, begitu melihat 1C ada stiker berarti benar umat Helena. Ya, kadang-kadang ada yang enggak, ngaku mau ke Helena, begitu diikuti ternyata tidak. Nah itu fungsinya stiker itu nanti harus ditertibkan. Tuh, ingat sama ini juga mungkin ya kan 1C dibuka untuk khusus umat Helena. Berarti ada jamnya juga ya Pak ya? Jadi misalkan saya misa pagi jam 9, saya bisa lewat situ di jam 8, 1 jam sebelum misa. Sama pulangnya tuh gimana? Banyak umat juga yang mau makan dulu di kantin atau ada urusan di sini juga Pak yang lain gitu. Nah biasanya yang dulu kita terapkan itu 45 menit setelah misa selesai. Ya kan, ya tidak mungkin dong petugas menjaga sampai mereka makan selesai. Ya makan enak, yang jaga di sana kering, ya kan, kasihan juga kan. Nah, tetapi kalau setelah pintu 1C ditutup, bisa lewat 1A dengan mengembalikan kartu yang dikasih. Jadi kartu itu ya. Kartu yang dikasih berarti ya. Itu nanti teman-teman TMD juga kan mempersilahkan keluar lewat 1A. Dan itu hanya di 1A aja. 1A. 1A itu berarti yang Viara ya Pak ya? Iya. Tapi ada jamnya juga tuh. Iya ada jadi. Tapi sebenarnya nggak usah jauh-jauh nunggu gate sih. Kadang kalau misalkan kita lagi ada acara apa tuh sering banget kan. Minta tolong yang punya plat kendaraan ini yang habis misa, Pak yang pakai paralel masih aja sering kelupaan ya Pak ya? Iya. Itu betul. Parkirnya mungkin dia berpikir nggak masalah, nggak lama. Tapi buat orang lain yang nunggu kan lama. Betul. Lebih bagus kalau mau ke kantin atau ada acara lain, sekiranya mobilnya mengganggu itu dipindahkan dulu. Pindahkan dulu lah, kan lebih nyaman orangnya yang punya mobil nyaman, ya kan, yang mau keluar juga nyaman. Gitu. Nah itu butuh toleransi teman-teman gitu. Itulah pentingnya saling jaga Pak. Iya. Diumumkan di kantin, yang punya plat ini mobil ini. Nggak nongol-nongol, nunggu makannya selesai. Kasihan yang menunggu kan, nah lebih baik dipindah dulu, baru makan, kan lebih enak. Nah kalau yang buat yang online Pak, ojek online atau taksi online gimana Pak? Taksi online aja atau ojek online itu sebenarnya tidak boleh memasuki area gereja. Sama sekali tuh Pak? Tidak boleh, karena apa? Itu akan mengganggu mobilisasi umat yang di keluar masuk. Oh iya. Jadi di depan itu sudah dikasih tempat, ya kan? Ada yang segitiga itu kan, nah, turunnya di situ, tinggal lurus belok kanan. Flownya seperti itu, tidak mengganggu. Takutnya beberapa kejadian nganter umat kita yang ngeyel, maunya turun depan gereja, ya kan begitu masuk mobilnya nggak bisa keluar, kasihan online harus nunggu harus nunggu sampai misalkan tidak mungkin bisa diumumkan untuk ngeluarin satu mobil itu mengeluarkan banyak mobil itu kan. Betul. Nah itu sekiranya masih bisa jalan dari depan ya silakan jalan. Tetapi kalau terpaksa harus masuk lebih baik datangnya lebih awal. Masih sepi. Jangan mepet gitu. Kalau masih sepi kan mau putar 10 kali juga nggak apa-apa. Iya, tapi belajar mobil. Belajar mobil nih. Setirnya nyangkut. Jadi umat juga harus peka, harus sadar bahwa online tidak bisa masuk. Dari segi keamanan juga harus diperhitungkan. Sudah ada tempatnya itu ya Pak? Sudah ada tempatnya. Jadi nggak usah ngeluh, saya udah pesan ini kok harus ini, cuma karena memang ada pertimbangannya semuanya. Iya, bukannya karena
diskriminasi atau apa, tapi memang banyak pertimbangan keamanan, lalu lintas, mobilisasi dan segala macam. Tadi kan untuk online yang masuk nih Pak. Kalau untuk yang penjemputan Sama. Penjemputan ada dua, dia mau nunggu sampai selesai atau hanya menjemput langsung balik. langsung jalan gitu. Kalau dia mau nunggu sampai selesai silahkan masuk, ya kan, kayak supir-supir pribadi itu kan hanya nunggu sampai bisa selesai. Iya. Mobil udah parkir dalam nggak apa-apa. Tapi kalau hanya ngedrop, ya walaupun mobil pribadi lebih baik di depan. Intinya kalau masuk hanya ngedrop mengganggu mobilisasi umat yang lain. Iya. Ya betul. Itu lebih baik di luar seperti online. Intinya saling menjaga. Ada tempatnya juga ya berarti kalau Ada. kayak saya pesan ojek online kayak gitu. Saya harus tunggu di mana, di luar kah? Di luar depan gereja. Segitiga itu tuh, Pak. Segitiga itu, ya. Itu kan sudah ditempatkan. Itu enak itu untuk drop off juga enak di sana. Iya, Jadi putar tidak balik, mengganggu. putar baliknya enak. Putar baliknya enak. Beberapa kasus saya nemuin ojeknya udah sampai orangnya belum jalan. Nah itu Orang masih bikin numpuk kan jadi itu. Nah itu kadang-kadang kalau pesen boyo siap di tempat gitu. Nah, mungkin mengingatkan aja kalau misalkan ada umat yang mau mesen, Ya. keluar dulu baru pesan. Jangan dalam gereja pesen ke kantin makan. Misa udah selesai. Misa udah selesai. Misa udah Aja. selesai. Pesen ya, pesen online. Terus ya rosario dulu. Rosario dulu. Lama ya. Lumayan tuh. Kalau waktunya pas nggak apa-apa, yang penting jangan sampai supaya tidak menghindari penumpukan. Bener. Itu aja Kan sih. disiapin juga kalau kan ada yang mungkin difabel. Disabilitas. Ya, Disabilitas. Ya. Kan ada ini ya. Ada sampai kursi depan roda. kursi Ada, roda ya. gitu ya. Kalau emang diperlukan ada. Sebenarnya tim keamanan juga berfungsi untuk membantu itu juga. Harus tanggap cepat dan tanggap untuk itu. Benar-benar. Ini butuh juga teman-teman muda ini untuk bantu keamanan nih, ya kan? Pastilah ini infonya Andi udah siap. Mau join? Ini logo pegangan. Iya Pak, karena tadi saya inget pesannya Pak Dwi kemarin, ini kan rumah kita. Jadi saya inget saya rumah saya. Iya. Rumah saya lagi nggak ada orang, jadi harus kita jaga nih kayaknya nih. Dan kita udah malam juga. Jaga rumah gitu loh. Pak Dwi, jadi kayaknya kita harus jaga rumah masing-masing Iya. ya. Pak Dwi, makasih banyak banyak, atas Pak. sharingnya. Iya. Semoga anggota keamanan bertambah, oknum umat kita berkurang, ya kan? Yang Ya. bandel. Iya. Enggak, nanti kalau misalnya ada yang bandel bilang aja biar kita sikut, Pak. Ingat 4S. 4S. Senyum, sapa, sabar, sikut. Oke, kalau gitu. Thank you Pak Dwi. Thank you, Pak Dwi. Makasih